Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, what's down, hablum minanas, hablum minallah. Welcome back to my channel Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6. Kita mulai pembelajarannya adik-adik. Yuk. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita tertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengar dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, pembelajaran yang lalu kita belajar bagaimana menolak permintaan orang lain dengan sopan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sebuah dongeng yang di dalamnya ada kalimat penolakan, ya, menolak permintaan seseorang. Judulnya JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah yang bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolaknya. Tidak mau, kek, saya sedang repot, katanya. Ya, itu kata si JJ ya. Tapi si Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapatkan kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antara teman itu penting. Nah, di sini ada cerita si JJ menolak permintaan tolong dari kakek jerapah yang meminta diambilkan daun segar. Akhirnya si kakek jerapah ditolong oleh Jojo. Padahal Jojo tadi tubuhnya tidak terlalu tinggi kan, tapi mau menolong. Suatu hari si JJ malah mendapatkan kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Untungnya hewan-hewan di sekitarnya mau menolongnya karena tidak tega melihat JJ. Sejak saat itu, JJ sadar bahwa hidup harus saling tolong menolong. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Tadi hewan-hewan bergotong royong untuk menolong si JJ. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Ayo, sila keempat bunyinya bagaimana ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa ya? Kepala banteng. Contoh penerapannya di masyarakat: menghargai pendapat ketika bermusyawarah. Kemudian menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Lapang dada itu apa? Lapang dada itu tidak marah, tidak emosi, sabar, menerima dengan legowo.
Kemudian menghormati pendapat orang lain. Kemudian musyawarah pemilihan ketua RT, itu juga contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Kemudian musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Nah, itu juga penerapan sila keempat. Lalu contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Contohnya di sini kita harus tahu dulu ya, simbolnya adalah padi dan kapas. Contoh penerapannya, gotong royong membersihkan lingkungan, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Ketiga, tidak hidup boros, jadi harus hemat. Kemudian bersikap adil, menghormati hak orang lain dan menghargai hasil karya orang lain. Jadi ini contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini ada dua sila, yaitu sila keempat dan sila kelima. Lambangnya kepala banteng untuk keempat, dan kelima adalah padi dan kapas. Nah, kita lihat gambar pertama. Ada orang bermusyawarah. Bermusyawarah ini ke sila keempat ya, karena ke musyawarah. Lalu di sini ada menolong korban bencana. Nah, ini masuknya kemana? Ke sila kelima. Karena ikut bergotong royong membantu orang yang kesusahan, sesuai dengan sila yang kelima. Kemudian membantu seorang nenek menyeberang jalan raya. Apakah sesuai dengan sila keempat atau kelima? Ya, sesuai dengan sila kelima. Kemudian mengadakan posyandu, sesuai dengan sila kelima. Kemudian ada diskusi RT. Iya, rapat RT kayaknya. Dengan sila keempat, karena ada musyawarah. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.